Mas Diajeng, ketemu lagi dengan saya di channel Nomi Trinitas Official. Oke, di Mas Diajeng, untuk kali ini saya akan memperagakan masak oseng tempe, telur dan sawi ya. Bahannya sangat murah dan mudah didapat di pasar tradisional, dan hasilnya untuk menjadi santapan luar biasa. Oke, Mas Diajeng, adapun bahan-bahannya seperti ini, yaitu tempe. Ini tadi satu potong 3.000, sangat murah ya, Mas Diajeng, 3.000. Kemudian campur nanti toge. Ini sudah dicuci semua ya, tangan saya juga udah bersih. Ini toge kacang hijau ya, Mas Diajeng ya, tapi yang panjang ya. Kemudian pakai pengganti dagingnya, pakai koyor ya, sapi. Jadi nanti ada rasa-rasa dagingnya. Terus kemudian pakai ini sawi ya, Mas Diajeng ya, pakai sawi hijau ya, sudah saya cuci, sudah saya potong-potong juga. Kemudian pakai ini di Mas Diajeng, telur ya, telurnya 2. Terus kemudian pakai bawang putih, bawang merah, saya pakai 5 siung ya, bawang merah, bawang putih 5 siung. Dan kemudian terasi ya, kemudian lada, saya pakai lada bubuk aja, ladaku biar cepet ya. Nih, terus kemudian pakai penyedap rasa ya, pakai Masako. Kemudian ditambah lagi nanti ada kecap ya. Bagi Mas Diajeng yang tidak suka, maksudnya bukan tidak suka ya, yang tidak konsumsi kecap yang biasa, bisa pakai kecap Tropicana ya, bagi yang penderita diabetes. Jadi penderita diabetes bisa makan yang manis tapi ada kontrol gulanya, yaitu pakai yang Tropicana seperti ini ya. Terus kemudian saus raja rasa ya, kunci kenikmatannya di sini nanti pakainya cuma sedikit ya, mungkin 1,5 sendok makan ya. Nah, seperti ini ya di Mas Diajeng. Kemudian ini pakai bumbu dapur, karena nggak punya bumbu dapur yang baru, ini saya pakainya bumbu dapur yang udah kering ya, nggak apa-apa tapi rasanya sama ya. Jadi ini pakai salam, kemudian lengkuas di sini, dan juga jahe ya. Oke, di Mas Diajeng, sekarang kita peragakan untuk cara mempersiapkannya. Ini sawi udah tak potong-potong ya tadi seperti ini ya. Nah, biar kelihatan besar-besar. Terus kemudian ini ada tadi yang koyor sapi, itu tinggal di potong-potong gini aja, kecil-kecil biar merata. Nah, seperti ini ya di Mas Diajeng. Jadi satu keluarga bisa makan semua ya. Nah, ini harus direbus dulu ya, digodok dulu ya di Mas Diajeng, karena dari pasar itu masih alot ya, masih keras ya. Nah, nanti kasihan yang makan, anggota keluarganya, makanya harus direbus dulu ya. Bentar kok rebusnya, setengah jam. Nah, seperti ini. Ini asal saja ya, motongnya acak gitu. Cuman jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil, sehingga nanti setiap sendok makan itu ada koyornya ini. Ini nggak harus koyor ya di Mas Diajeng, bisa pakai ayam, bisa pakai daging sapi, terserah ya. Tergantung keinginannya mau pakai apa ya. Ini tadi yang di warung belanjanya udah agak siang ya, jam 10, jadi udah habis. Untuk ayam udah habis. Ati juga enak di Mas Diajeng, ati ayam. Cuman ini adanya tadi ya, ini ya udah pakai ini aja.
ya. Jadi apa adanya yang di warung itu bisa kita maksimalkan ya, maksudnya bisa kita pakai dan rasanya enak juga. Seperti ini. Nah, kalau yang tidak konsumsi koyor, pakainya daging, bisa juga daging ayam ya. Tapi kalau yang suka koyor, nah ini sungguh nikmat ya. Ini ya, Dimas Diajeng saya singkirkan dulu ya. Nah, ini udah semua. Terus kemudian tempenya, nah ini dipotong juga kecil-kecil ya, seperti ini. Nah, seperti ini, belah dua dulu, cara gampangnya, belah dua lagi, ya. Terus karena ini lebar ya Dimas Diajeng, jadi ini tak belah lagi dua, jadi dibaginya sebentar ya, pokoknya bagi dua gitu, akhirnya ketemu dibagi itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dimas Diajeng ya, 8. Nah, karena ini lebar itu tak belah jadi 2 ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian ini dipotong sekian, kira-kira 3/4 cm ya, tidak sampai 1 cm Dimas Diajeng ya, kebesaran ya, kira-kira 3/4 cm. Nah, seperti ini nanti. Nah, bisa jadi banyak. Tempe yang hanya 1 potong 3.000 rupiah bisa jadi banyak. Irit kan Dimas Diajeng ya. Jadi kita di saat pandemi ini masa nggak usah yang mewah-mewah, sederhana tapi memenuhi gizi ya, ada sayurnya, ada dagingnya, seperti itu ya. Jadi nggak usah harus ayam bakar misalnya ya. Ya sekali-sekali boleh sih Dimas Diajeng ya, boleh, karena itu juga untuk kebutuhan tubuh kita ya, selera makan jadi bertambah. Tapi suatu saat kita jangan terus yang mahal-mahal, nanti uangnya habis ya. Nah, seperti ini. Suatu saat boleh yang mahal, yang enak, tapi suatu saat juga yang sederhana seperti ini, tapi juga tetap memenuhi kadar gizi ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi besarnya seperti ini ya Dimas Diajeng ya, bisa dilihat ya. Nah, kecil-kecil seperti ini, seperti untuk orek tempe ya. Dah, kemudian kita singkirkan dulu. Nah, kemudian ini bawang merah, bawang putihnya diiris aja serong ya. Nah, seperti ini. Untuk yang pemula Dimas Diajeng, hati-hati agar tidak terkena pisau ya. Jadi pelan-pelan boleh. Ya, karena nanti kalau sudah terkena pisau jadi kapok. Kapok, nggak mau lagi masak. Nah, seperti ini. Nah, untuk bawangnya bisa digeprek dulu ya Dimas Diajeng, jadi seperti ini. Kalau punya pisau besar enak ya, tinggal dipukul gitu ya. Nah, kalau yang nggak punya seperti saya, itu digeprek pakai tangan gitu aja. Nah, ini sarinya bawang itu nanti sudah keluar saat disangrai. Nih, seperti ini ya Dimas Diajeng ya, jadi tinggal nah, seperti itu. Terus kemudian iris-iris lagi. Nah, jadi kayak dicincang ya, seperti ini. Nah, jadi proses masaknya nanti saya tunjukkan ya satu persatu seperti ini. Yaitu yang pertama itu penggorengan diisi minyak ya.
Terus kemudian bawang merah, bawang putihnya disangrai bersamaan dengan ini bumbu-bumbu dapurnya ini semua ya. Kalau sudah habis itu, kalau sudah kuning kecoklatan, ini masuk ya saus rajanya, saus raja rasanya masuk ya. Jadi nanti wanginya keluar ya, wangi harumnya makanan tuh keluar. Terus kemudian setelah itu telur ya, telur 2 ini dipecah di situ, kemudian diorak-arik gitu ya, orak-arik gitu. Terus kemudian setelah itu semuanya masuk ya. Setelah telur ini agak matang gitu ya, jadi sudah terorak-arik gitu, sudah jadi kecil-kecil gitu, semua masuk ya. Jadi tempe masuk, toge masuk, sawi masuk, kemudian koyor juga masuk. Nah kalau sudah, kemudian ditaburi ini lada bubuk sama masako semuanya ya, tambah kecap sedikit. Nah kalau sudah diaduk lagi sampai semua menyatu dan tes rasa ya. Kalau dari 1 bungkus ini dirasa kurang asin, bisa tambah garam ya. Tapi kalau dirasa sudah ya nggak usah ya. Jadi ini cukup ya, karena ini sudah mengandung garam walaupun sedikit ya. Karena ada merek lain yang garamnya banyak jadi asin, kalau ini enggak ya. Sistemnya ini melengkapi garam ya, jadi tidak sebagai pengganti garam, tapi ini melengkapi garam. Kalau memang dirasa kurang asin, tambah garamnya boleh. Oke Dimas Diajeng, kiranya persiapannya cukup ya. Mari kita menuju ke dapur masak, monggo. Halo Dimas Diajeng, ketemu lagi dengan saya. Tadi sudah dipersiapkan bahan-bahan untuk membuat oseng tempe dan juga sawi serta toge ya Dimas Diajeng. Oh iya, tadi lupa mengingatkan bahwa kalau Dimas Diajeng suka pedas ya, bisa ditambah cabai seperti ini ya Dimas Diajeng, cabai merah ya. Ini cabai merah besar, nggak begitu pedas Dimas Diajeng. Tapi kalau Dimas Diajeng sukanya memang yang hot, yang pedas sekali, pakai cabai rawit yang merah ya, itu sangat pedas sekali ya, luar biasa. Tapi kali ini karena di dalam keluarga itu anggota keluarga nggak suka pedas banget ya, suka pedas sedikit, sumer-sumer gitu, tapi nggak suka yang pedas hot sampai megap-megap gitu. Nah makanya pakainya cabai merah yang gendut itu ya. Ini nggak pedas ya, tapi mantap rasanya. Oke Dimas Diajeng, jadi ada koreksi sedikit ya tadi, yaitu apabila suka yang pedas ditambah ini. Tapi kalau memang untuk anak-anak, ada anak-anak kecilnya, jangan sampai dikasih cabai ya Dimas Diajeng. Bisa masak dipisah gitu ya, yang satu pakai cabai, yang satu enggak, yang satu untuk anak-anak, yang satu untuk dewasa ya. Jadi jangan sampai sudah dikasih cabai kemudian cabainya diambili untuk anak kecil, jangan ya, karena cabai ini apabila dimasak jadi satu seperti ini semuanya terasa pedas ya, walaupun cabainya ini diambili ya. Jadi dibagi 2. Makanya tadi dalam peragaan saya tidak pakai cabai dulu, karena kalau memang tidak menginginkan cabai ya seperti itu. Tapi kalau pengen ada rasa pedas, cuma gampang ditambah cabai seperti ini. Itu ya Dimas Diajeng. Terima kasih Dimas Diajeng yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kiranya Dimas Diajeng mendapat manfaat. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan, karena subscribe itu tidak bayar alias gratis ya. Sehingga kami selalu memunculkan ide-ide video baru yang lebih bagus dan lebih menarik lagi tentunya. Kata bijak hari ini Dimas Diajeng kita ambil dari Amsal 3 ayat yang ke-26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saya ulangi, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ya.
Jadi kita harus bersandar pada Tuhan ya Dimas Diajeng ya, jangan bersandar pada pikiran kita sendiri, karena segala sesuatunya Tuhan yang mengatur. Manusia hanya bisa merencanakan, tapi Tuhanlah yang mengatur semuanya. Terima kasih Dimas Diajeng, sampai ketemu pada video kami berikutnya di Nomi Trinitas Official. Salam kemenangan.